Baik, silakan masuk, Mbak. Silakan duduk. Baik, selamat pagi, Mbak. Perkenalkan, saya dengan Dr. Melinda yang berjaga di klinik hari ini. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Mbak Wina. Baik, Mbak Wina, selanjutnya saya akan menanyakan beberapa hal mengenai informasi Mbak Wina dan juga keluhannya. Nanti informasi yang Mbak Wina sampaikan akan menjadi rahasia medis. Untuk itu, apakah Mbak Wina bersedia? Bersedia. Baik, Mbak. Nama lengkapnya siapa, Mbak? Wina Resta Setia Putri. Wina Resta Setia Putri. Usianya berapa, Mbak? 25 tahun ya. Alamatnya di mana? Cianjur. Cianjur. Sekarang pekerjaannya apa, Mbak? Karyawan swasta. Karyawan swasta. Baik, Mbak Wina, apakah ada yang bisa dibantu? Mata saya keburum, Dok. Matanya buram ya? Ya. Sudah berapa lama, Mbak? 5 hari, Dok. Baik, mata buramnya itu sebelah kiri atau kanan? Dua-duanya, Dok. Dua-duanya ya. Ya. Baik, Mbak Wina, itu untuk buramnya apakah dirasakan sesekali, hilang timbul, sering atau bagaimana, Mbak? Sering, Dok. Sering ya buramnya? Baik, Mbak Wina, apakah buramnya masih bisa ditoleransi atau sudah mengganggu aktivitas? Bisa ditelan. Bisa ya? Bisa. Bisa ditoleransi. Ya. Baik, sebelum terasa buram, apakah ada aktivitas tertentu yang dilakukan? Enggak, Dok. Nggak ada ya? Ya. Untuk keseharian sehari-hari itu apakah ada penggunaan handphone dan laptop? Iya, Dok. Ya, itu sering atau bagaimana? Sering. Sering ya? Iya. Baik, selain itu apakah ada pernah terbentur atau ada trauma pada matanya? Enggak ada, Dok. Nggak ada ya? Ya. Baik, untuk buramnya itu apakah sudah mendingan atau malah memperberat belakangan ini? Enggak ada, Dok. Nggak ada ya, berarti nggak ngerasa berat ataupun mendingan ya? Sama ya? Sama aja. Sama aja, baik. Baik, Mbak Wina, untuk buramnya itu apakah lebih baik ataupun lebih memperburuk itu saat keadaan apa, Mbak? Enggak tahu, Dok. Tapi kalau lihat jarak jauh itu nambah buram. Nama buram ya? Iya. Baik. Baik, Mbak Wina, apakah ada keluhan lain, Mbak? Matanya kering, Dok. Kering ya? Iya. Matanya kering. Matanya merah juga nggak? Enggak. Enggak ya? Iya. Ada perih atau ada terasa apakah ada benda yang masuk seperti itu? Enggak ada, Dok. Nggak ada ya? Iya. Untuk demam, pusing, apakah ada keluhan seperti itu, Mbak? Enggak ada, Dok. Nggak ada juga. Baik. Untuk mata keringnya itu di salah satu mata atau di kedua mata, Mbak? Kedua mata, Dok. Kedua matanya ya. Iya. Sudah berapa hari? 5 hari, Dok. 5 harian juga. Iya. Baik. Mbak Wina, mata keringnya itu apakah mengganggu aktivitas sehari-hari? Belum mengganggu aktivitas sih, Dok. Belum ya. Belum. Untuk riwayat pengobatan apakah sudah ada diberi obat-obat untuk matanya? Obat baru, Dok. Obat warung ya? Sudah diberi obat warung. Saat pemberian obat warung itu apakah membaik, Mbak, kondisi matanya? Keringnya sih udah membaik tapi matanya tetap buram. Oh, keringnya sudah membaik tapi matanya tetap buram. Baik. Selain obat tetes mata warung, itu apakah ada obat lain yang dipakai? Enggak ada, Dok. Nggak ada ya? Ya. Baik, Mbak Wina, apakah sebelumnya pernah merasakan gejala yang sama seperti saat ini? Belum, Dok. Belum ada. Untuk riwayat pengobatan, apakah sudah pernah berobat ke tempat lain? Belum, Dok. Belum ada. Baik, selanjutnya untuk Mbak Wina itu pakai kacamata nggak sehari-harinya? Enggak, Dok. Enggak. Udah pernah ada riwayat operasi seperti itu? Enggak ada, Dok. Nggak ada juga ya. Baik, Mbak Wina, di keluarga apakah ada keluhan yang serupa? Enggak ada, Dok. Nggak ada. Baik, Mbak Wina, untuk alergi apakah ada alergi, Mbak Wina? Enggak ada, Dok. Nggak ada ya? Ya. Baik, Mbak Wina, jadi keluhannya itu tadi buram pada kedua mata, kiri dan kanan, udah sejak 5 hari ya, Mbak ya? Iya. Udah 5 hari, terus frekuensinya juga sering, tidak terlalu mengganggu aktivitas sehari-hari, namun agak kurang nyaman seperti itu ya. Ya. Untuk melihat jauh itu nambah buram, benar? Hmm. Iya. Selanjutnya tidak ada trauma ataupun
gangguan pada mata sebelumnya, kemudian aktivitas sehariannya melihat laptop sama HP, benar? Iya. Iya. Selanjutnya itu disertai juga ada mata kering ya Mbak ya? Iya. Mata kering sudah 5 hari, kemudian sudah diberi obat tetes mata, Iya. membaik namun buramnya tetap. Iya. Iya. Kemudian Mbak Wina juga tidak ada alergi ya? Tidak ada. Baik. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan Mbak? Tidak ada. Nggak ada. Baik, selanjutnya saya akan mencatatnya di rekam medis ya. Baik Mbak Wina, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan posisi mata. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat apakah posisi mata Mbak Wina dalam batas normal ataupun tidak. Untuk prosedurnya itu nanti Mbak Wina duduk di kursi, kemudian Mbak Wina juga natap ke depan dan nanti ada cahaya yang dipantulkan atau diarahkan ke mata Mbak Wina. Untuk itu apakah Mbak Wina bersedia? Bersedia ya? Baik, pertama-tama mintalah pasien duduk dengan posisi sejajar. Kemudian kita juga meminta pasien untuk menatap lurus ke depan. Mbak Wina nanti tetap lurus ke depan ya. Iya. Selanjutnya kita mengarahkan cahaya atau sinar ke mata pasien kurang lebih 30 cm. Baik, selanjutnya amati pantulan cahaya dari sinar tersebut apakah jatuh di tengah-tengah bola mata antara kiri dan kanan, bandingkan. Hasil dari pemeriksaan posisi mata pada pasien adalah posisi mata pasien dalam batas normal. Hal ini ditandai dengan pantulan cahaya pada bola mata terletak di tengah dan simetris antara kiri dan kanan. Selanjutnya saya akan mencatat di rekam medis. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan cover test. Nah, pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat apakah ada pergerakan mata abnormal atau yang tidak sewajarnya. Untuk itu, nanti dalam pemeriksaan Mbaknya duduk di kursi, kemudian melihat lurus ke depan. Nanti saya akan menaruhkan benda di depan mata salah satu mata Mbak. Nanti saya akan melihat apakah ada pergerakan abnormal. Untuk itu, apakah Mbak bersedia? Bersedia. Pertama-tama pastikan jarak antara dokter dan pasien yaitu sekitar 30 cm. Selanjutnya meminta pasien untuk melihat lurus ke depan. Mbak nanti lihat lurus ke depan ya Mbak ya. Selanjutnya itu perhatikan posisi mata awal pasien. Kemudian tutupi salah satu mata menggunakan benda yang menutupi. Kemudian lepaskan kembali. Selanjutnya lakukan pada kontralateral. Hasil pemeriksaan cover test pada pasien yaitu dalam batas normal, ditandai tidak ada pergerakan pada bola mata ketika ditutupi dan kemudian dilepas kembali. Selanjutnya itu kita akan melakukan pemeriksaan gerak bola mata. Hal ini digunakan untuk melihat apakah pergerakan bola mata dalam batas normal dan juga untuk melihat apakah otot-otot mata Mbak itu masih berfungsi dengan optimal. Nah, nanti dalam pelaksanaannya Mbak duduk di kursi dan saya akan meletakkan jari saya 50 cm di depan mata Mbak. Kemudian nanti Mbak melihat ujung jari yang saya berikan ya Mbak ya, dan ikuti arah pergerakannya tanpa memutar atau menggerakkan kepala. Untuk itu apakah Mbak bersedia? Bersedia. Dalam pemeriksaan ini pasien duduk dengan jarak 50 cm di depan pemeriksa. Kemudian lakukan pemeriksaan pada kedua mata. Kemudian pasien disuruh untuk melihat ujung jari pemeriksa. Mbak nanti lihat ujung jari saya ya. Kemudian gerakan ujung jari dari tengah, kemudian ke kanan, kanan atas, kanan bawah, kemudian kembali lagi ke tengah, ke kiri, kiri atas, kiri bawah, dan kembali lagi ke tengah, seperti membentuk huruf H. Selanjutnya melakukan pemeriksaan konvergensi dan divergensi pada mata. Nanti Mbak lihat ujung jari saya, nanti saya akan mendekatkan ujung jari ke mata Mbak ya. Baik, lihat Mbak ujung jarinya. Baik, hasil pemeriksaan gerak bola mata yaitu pasien dalam batas normal, ditandai dengan pasien mampu melihat dan mengikuti arah gerak benda atau ujung jari dengan adekuat.
yang menandakan bahwa otot-otot pada mata itu berfungsi dengan optimal. Selanjutnya saya akan mencatat di rekam medis. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tajam penglihatan mata atau disebut juga visus. Nah, nanti pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat kemampuan penglihatan Mbak. Untuk itu dalam prosedurnya nanti Mbak duduk di kursi dan di depan Mbak nanti ada kartu Snellen berjarak 6 meter yang berisikan huruf-huruf. Nanti saya akan menunjukkan huruf-hurufnya dan Mbak baca ya Mbak ya. Apakah ada yang ditanyakan? Enggak. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Bersedia. Baik. Dalam pemeriksaan visus atau pemeriksaan tajam penglihatan, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu pasien duduk dengan jarak 6 meter di depan kartu Snellen atau Snellen chart. Kemudian juga pasien jika menggunakan kacamata itu meminta pasien untuk melepaskannya terlebih dahulu. Kemudian juga saat pemeriksaan ini pasien dalam kondisi rileks, kemudian tidak membungkuk dan juga dalam pembacaan tidak mengerutkan dahi ataupun kelopak matanya. Dan pada pemeriksaan ini juga salah satu mata pasien ditutup. Contohnya jika untuk memeriksa mata sebelah kanan, mata kiri ditutup menggunakan tangan, dan juga nanti penutupan tidak dilakukan dengan penekanan. Kemudian dilakukan juga kontralateral. Baik, baca yang saya tunjuk ya Mbak ya. E F P E O Z L P E D P E C F D Apa terbaca? E ya dok. Selanjutnya sebelahnya. C Selanjutnya. Apakah terbaca? E Lanjut. D Selanjutnya, Mbak. S E. Pemeriksaan sudah selesai dan didapatkan nilai visus pada pasien yaitu pada 20/30 dalam hitungan fit. Selanjutnya saya akan mencatat di rekam medis. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan buta warna. Hal ini digunakan untuk melihat apakah Mbak itu buta warna ataupun tidak. Nah, dalam prosedur pemeriksaannya ini nanti saya akan memperlihatkan beberapa halaman yang berisi pola-pola, dapat berisi juga angka. Nanti Mbak sebutkan angka berapa yang Mbak lihat di pola tersebut. Nah, jika Mbak memakai kacamata, dan juga nanti jarak bacanya yaitu antara 30 sampai 40 cm. Untuk itu apakah Mbak bersedia? Bersedia dok. Baik. Dalam jarak 30 sampai 40 cm, pasien diberikan lembaran buku isi hara dan suruh pasien untuk menyebutkan angka yang terlihat. Baik Mbak, di sini apakah ada angka yang terlihat? Ada dok. Berapa Mbak? 12. 12, baik. Selanjutnya Mbak sebutkan dengan cepat ya Mbak ya. 8 29 5 3 15 74 6 45 5 7 16 73. Baik, di sini apakah ada angka yang terlihat? Enggak ada dok. Yang terlihat apa Mbak? Ada warna merah sama hijau. Oke. Bisa ditunjuk yang warna merahnya? Bisa dok. Baik. Di sini apa yang terlihat? Warna merah hijau dok. Bisa ditunjuk warna hijaunya? Ya. Warna merahnya bisa ditunjuk? Baik, di sini apa yang terlihat Mbak? 26 dok. 42. Apakah ada angka yang terlihat? Enggak ada dok. Yang terlihat apa? Ada warna hitam, merah, ungu. Yang warna merah bisa ditunjukkan? Warna ungu? Baik, di sini apakah ada angka yang terlihat? Enggak ada dok. Yang terlihat apa? Ada warna oranye, hijau, coklat. Coklat. Selanjutnya ini Kuning, merah, hijau. untuk yang hijau bisa ditunjuk? Baik. Untuk di sini apakah ada yang terlihat? Enggak ada. Apa yang terlihat? Ada warna oranye sama hijau.
Yang oranye bisa ditunjuk. Selanjutnya ini, Hijau sama oranye. yang oranye bisa ditunjuk. Dalam pemeriksaan buta warna dapat disimpulkan bahwa pasien tidak mengalami buta warna. Hal ini didasari dengan pasien dapat membaca buku isi hara dengan baik dan dapat menyebutkan angka kurang dari waktu 5 detik.